Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jal jalal wa syari harami wal halali summa salatullahi ma'salami ala nabil mustafa tihami muhammadi hadi minadolali wa khair ali amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita banyak nikmat, diantaranya nikmat iman Islam, nikmat fiat, nikmat barakah panjang umur. Salat dan salam tidak kami lupa curahkan kepada baginda Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yang melisap nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Peraturan hidup suami istri. Suami istri. Bagi siapa? Bagi siapa yang sudah menikah? Seorang lelaki itu harus benar-benar menafkahi seorang istri, maupun lahir maupun batin. Ya. Kewajiban itu, kewajiban bagi seorang lelaki yang sudah menikah. Kewajibannya itu. Satu ya kan, menafkahi istri dengan lahir dan batin. Kedua nih, kalau dia sudah mempunyai anak, nah mempunyai anak, lalu dia harus bisa mendidik anaknya dengan yang baik. Mendidik anak harus dengan yang baik. Ataupun ketiga, apapun kalau dia sudah menikah, apa anaknya yang ini sudah menikah? Anak ini sudah menikah dan mempunyai keturunan ya. Jadi kan jadi yang pertama ini, yang lelaki sama yang suami ini mempunyai anak. Nah, terus anak ini udah gede, udah dewasa, sudah menikah, terus punya anak dong. Jadi punya cucu ya, cucu. Nah, kita harus didik cucu kita harus jadi yang baik. Nah, ya. Jadi itu generasi dan ke generasi harus didiknya dengan yang baik. Gimana tergantung hasil buahnya yang pertama ini nih. Yang pertama ini, kayak misalnya kayak pohon. Pohon nih ya kan. Pohon tumbuh lebih gede kan, lebih dewasa kan, lebih gede nih. Terus mempunyai buah. Ya kan? Ya, ini buah. Nah, buah ini nggak akan jatuh dari pohonnya. Nah, paham kan? Jadi buah nggak jatuh dari pohonnya. Apabila baik, maka keturunannya akan baik. Nah, di surat An-Nisa ayat 34 ini dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya langsung artinya aja ya. Laki-laki dalam kurung suami itu pelindung bagi perempuan dalam kurung istri. Karena Allah telah melebihkan sebagai mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian yang lainnya dalam kurung perempuan. Dan karena mereka dalam kurung lagi lelaki telah memberikan nafkah dari hartanya. Titik. Maka perempuan-perempuan yang setelah Maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat dalam kurung kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga dalam kurung mereka. Dalam kurung mereka itu perempuan-perempuan ya, yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka
di tempat tidur dalam kurung pisah ranjang. Nah, dan kalau perlu pukullah mereka, tetapi tetapi jika mereka menaatimu, titik, maka janganlah kamu cari alasan untuk menyusahkannya, titik. Sungguh Allah Maha Tinggi, titik, Maha Besar. Laki-laki suami itu perlindung bagi perempuan dan kurung istri. Yang tadi sudah saya jelasin itu ya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian yang lain dalam kurung perempuan. Titik. Yang dimaksud karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki itu ya kan, seorang lelaki kan udah saya bilang tadi untuk kalau sudah sudah menikah harus tanggung jawab. Nah itu ya yang dimaksud itu ya, atas sebagian yang lain dalam kurung perempuan harus bertanggung jawab kepada perempuan yang dinikahinya itu istri ya, perempuan dan kurung itu perempuan dan kurung atau istri. Dan karena mereka laki-laki yang misalnya laki-laki yang sudah menikah itu telah memberikan nafkah dan hartanya. Nah, nafkah dari hartanya. Gitu. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah. Jadi ketika suami ini ya kan sudah menikah ini, terus dia ini kan pergi dari rumah itu kan ibarat kata kan ingin mencari rezeki ya kan. Nah, perempuan ataupun istri yang soleh itu akan menjaga kesetiaannya nih ya kan, menjaga kesetiaannya kepada suaminya gitu. Dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, ya benar kan? Dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Yang dimaksud ini yang tidak ada itu suaminya lagi sedang bekerja, yang tadi saya sampaikan tadi. Karena Allah telah menjaga mereka. Nah, Allah sudah menjaga pasangan tersebut itu. Ya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Nasihatnya itu yang baik-baik. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dalam kurung pisah ranjang. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Maksudnya ini, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Itu bagi-bagi istri yang tidak soleha, yang tidak patut kepada suaminya. Ketika suaminya pergi kerja, terus istrinya ini ataupun selingkuh ataupun menggoda atau pria-pria lain gitu ya. Nah, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur dalam kurung pisah ranjang. Nah, koma lagi. Dan kalau perlu pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Nah, ketika dia salah, kita harus memukulnya. Tapi memukulnya jangan keras-keras, nanti ntar KDRT lagi ya kan. Kayak gitu. Jangan sampai ya kan. Kalau enggak kita pukulnya dengan pakai cara nasihat. Pukullah pakai dengan cara nasihat. Jangan pakai kekerasan. Kekerasan nanti ntar jatuhnya KDRT. Tetapi jika mereka menaatimu, kalau dia sudah menaati dengan cara kita menasihati, dia sudah menaati. Nah, menaati maka dia baik. Istri itu baik. Maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Nah, ini nih.
Jangan kalian cari-cari itu ya kan, orang apa, istri-istri kalian itu cari alasan. Nah, ini dia gini 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 gini. Jangan kalian sampai sehari gitu kayak gitu ya. Jangan sampai. Maka kita harus mendoakan istri kita yang baik. Makanya kalau saya kan setiap sholat itu saya mendoakan dengan melela yang baik-baik gitu. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Jelas ya? Nah, di surat An-Nisa ayat 35 juga masih tentang peraturan hidup suami istri. Saya langsung baca artinya aja ya. Dan jika kamu khawatir terjadi persengkatan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan jika keduanya dalam kurung juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan. Niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, tuh ya kan? Kalau kalian itu makanya kalau sudah menikah menjadi suami istri itu jangan main hakim sendiri ataupun kalian pakai bertindak atau kekerasan, itu nggak boleh. Kan nggak boleh itu. Kalian harus nasihatin dulu istri kalian. Nah, nasihatin istri kalian dengan yang baik. Kalau misalnya istri kalian patuh, ya patuh, kalian berarti cocok. Kalian cocok gitu ya. Cocok. Jelas ya? Paham kan? Nah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup majelis ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.